Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menunjukkan pada buku kita teman-teman sekalian 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Dan insya Allah kita akan masuk sekarang ke pembentukan karakter yang kedua bagi muslimah, atau tepatnya hadis kedua. Karena sudah saya jelaskan pada Kamis yang lalu, kalau penulis menyusun tidak menyebutkan judul per karakternya, tapi langsung saja hadis pertama, hadis kedua sampai 40 hadis. Ya. Hadis kedua ini kalau saya memberikan judul adalah hal-hal yang dihalalkan dari pendapatan suami buat istri. Beranjak daripada hadis yang diangkat oleh penulis, saya bacakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qalat imra'atun ya Rasulullah, inna kallun ala abaina wa abnaina wa azwajina, fama yahillu lana min amwalihim, faqala ar-ratbu ta'kulnahu wa tuhdinahu. Seorang perempuan telah bertanya, wahai Rasulullah, kami kaum lemah yang bergantung kepada bapak-bapak kami, anak-anak kami, dan para suami kami. Apa yang boleh kami gunakan dari harta-harta mereka, dalam kurung, tanpa seizin dari mereka? Maka beliau SAW bersabda, makanan basah yang kalian boleh memakan dan menghadiahkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini teman-teman sekalian tentu ada penjelasan panjang lebar yang akan kita paparkan insya Allah, dan juga sebagiannya sudah dijelaskan oleh penulis, nanti akan kita bacakan di penjelasan hadis. Ya. Namun hadis ini memberikan kepada kita, saya berikan dulu gambaran secara umum tentang jelinya seorang sahabiat ini radhiyallahu anha, walaupun nama beliau tidak ditulis sini, dan itu tidak penting masalah penyebutan nama, tapi bagaimana pertanyaan beliau yang akhirnya keluarlah penjelasan dari Nabi SAW, memberikan penjelasan kepada umat secara umum. Dan ini sampai hari kiamat, ya, sampai menjelang hari kiamat nanti, selama Islam masih ada, Al-Quran masih ada, syariat yang dibawa Nabi SAW masih ada, maka tentu hadis ini akan terus dipelajari. Dan sahabiat ini akan dapat pahalanya. Dan ini pentingnya teman-teman sekalian, kita tidak menyia-nyiakan peluang untuk bekerja atau mengerjakan amal saleh. Karena bisa saja kita dapat pahalanya dengan keikhlasan tentunya, dan mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, juga menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga pada saat kita melakukan perbuatan tersebut lalu dilihat oleh orang lain mengerjakannya, maka tentu kita akan panen pahalanya sebagaimana hadis Nabi SAW. Siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya itu. Ya, saya ajak orang ke masjid misalnya, saya dapat pahala sholat saya, anggap 10 misalnya. Orang yang saya ajak juga dapat pahala 10 misalnya. Tapi Allah memberikan saya nilai seperti pahala dia 10 karena saya telah mengajaknya. Saya menjadi contoh suri teladan yang baik buat dia. Maka saya mendapatkan 20 pahala. Kalau saya ajak 10 orang, ya semuanya saya panen pahalanya. Dan seterusnya. Ya, makanya muadzin itu panen pahala semua orang yang datang sholat, karena memang dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mirip seperti itu kurang lebih. Oleh karena itu jadilah ujung-ujung tombak setiap perbuatan kebaikan. Tinggal kita kontrol agar jangan riak tentunya ya. Kalau Anda hanya sekedar mencari pujian orang yang sepanjang lidahnya, maka tentu tidak ada pahalanya. Seorang mukmin harus tahu hadis Nabi SAW yang sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian juga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana wanita ini menggambarkan tentang lemahnya posisi para wanita. Ya, karena memang tidak dituntut dalam Islam wanita untuk menafkahi suaminya, menafkahi anaknya, menafkahi atau membiayai rumahnya. Dia kalau belum menikah bergantung pada orang tuanya, ayahnya, walinya. Makanya di sini dia mengatakan, kami kaum lemah yang bergantung kepada bapak-bapak kami. Karena memang bapak yang punya kewajiban menafkahi anak perempuannya. Ya, kalau dia belum menikah. Bahkan itu termasuk ya, hal yang bisa membawa ke dalam surga.
Ya, siapa yang berbuat baik pada anak-anak perempuannya, itu anak laki-laki juga, tapi anak perempuan secara khususnya punya kedudukan. Ini sudah saya jelaskan di bedah buku kita, Beginilah Mendidik Anak dalam Islam. Khusus anak perempuan itu punya kedudukan, bukan kedudukan buat dia, tapi kedudukan bagi orang tuanya yang memenuhi kebutuhannya. Ada jaminan surga, ada jaminan peninggian derajat, ada jaminan pengampunan dosa bagi yang mengurus anak-anak perempuannya, gitu kan. Jadi memang mereka selama belum nikah, tanggung jawab ayahnya, gitu kan. Begitu juga pada saat misalnya mereka sudah menikah, maka tanggung jawab suaminya. Pada saat suaminya cerai atau sudah meninggal dan dia punya anak-anak laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa, anak-anaknya juga punya kewajiban membiayai ibunya. Oleh karena itu, ya, di sini kita bisa lihat memang umumnya dalam syariat Islam wanita itu dilarang untuk menjadi wanita karir, ya. Walaupun sebenarnya wanita karir dalam arti kata sibuk dengan urusan dunianya sampai dia lupa urusan kewajiban dia di rumah tangga. Kalau seorang wanita berbisnis, seorang wanita bekerja sebagai guru, bidan, dokter, apalah profesinya selama itu halal dan tidak mengganggu kewajiban dia yang Allah bebankan, yaitu melayani suami dan juga menjaga dan merawat rumah dan anak-anaknya, maka tidak ada larangan dalam masalah ini. Tetapi umumnya wanita, kalau dia sudah di rumah, walaupun dia tidak mengejar karir-karir dunianya, dia sudah aman. Apa kata Nabi SAW? Wanita manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ayyam mamra'atin sholat khamsaha, wa sama syahraha, ya, berpuasa Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan dia patuh pada suaminya, ya, dakhalat jannati min ayyi thamaniyati babin sya', dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Atau kama qala Nabi SAW, kalau ada lafaz sedikit yang ini, tapi ini makna hadisnya seperti itu. Jadi memang lebih banyak mereka di rumah, ya kan gitu. Dengan pekerjaan yang halal itu dibolehkan, tapi dengan cukup di rumah saja, ya, merawat suami, merawat anak, dia sholat 5 waktu, jalankan kewajiban dia, udah cukup, dia dapat tiket menuju ke surga. Beda dengan laki-laki, wajib mencari nafkah keluar, sholat berjamaah di masjid, ya, jihad, ya, itu keluar, beda. Perempuan di rumahnya saja sudah cukup untuk membawa dia masuk dalam surga. Dan ini pelajaran penting juga yang kita bisa ambil daripada hadis kita. Ya. Kemudian yang kita ambil juga dari hadis ini adalah bagaimana pertanyaan sahabat ini jelas sekali. Karena kami bergantung pada mereka pada saat belum nikah, pada ayah kami, pada saat kami sudah nikah, pada suami kami, pada saat suami kami cerai atau meninggal dan anak kami sudah besar, anak-anak kami yang membiayai kami. Maka pertanyaannya adalah, apa yang boleh kami gunakan dari harta-harta mereka tanpa seizin mereka? Nah ini penting sekali. Artinya setiap harta suami, harta ayah, harta anak pun, ya, bagaimana si ibu ini kalau dia sebagai ibu, si istri kalau dia sebagai istri, anak perempuan kalau dia sebagai anak, izin kepada orang-orang yang menaunginya pada saat dia mau menggunakan fasilitas atau menggunakan harta, ya. Maka makna daripada hadis ini, apa yang boleh kami gunakan dari harta-harta mereka dalam kurung tanpa seizin dari mereka. Artinya gak usah harus setiap saat saya izin ya, saya mau ini ya. Gak perlu izin, yang mana yang tidak perlu izin. Karena umumnya selalu izin. Gitu kan? Maka beliau SAW bersabda, makanan basah yang kalian boleh memakannya dan menghadiahkannya. Jadi makanan yang tiap hari Anda siapkan ya, di rumah, yang basah, itu udah cepat rusak, maka itu silahkan saja. Tanpa izin pun makan saja. Beda dengan kasus misalnya benda-benda, ya, ada sebagian ulama masukkan kayak makanan kering yang bisa jangka panjang, ya. Jadi nggak boleh sembarangan dihadiahkan ke orang kecuali dengan izin suami, izin ayah, ya gitu. Begitu juga dengan fasilitas yang lain. Anda boleh pakai selama diizinkan. Misalnya ayah mengatakan ini rumah semua silakan dipakai. Anda juga sebagai adik bisa mengatakan, ayah di rumah ini yang mana saya bisa pakai. Apa ayah izinkan? Oh boleh, silakan. Semua di rumah ini punya kamu juga nak. Nah, sudah berarti kita bisa pakai kan gitu, diizinkan. Maka itu lebih aman. Seorang istri juga mengatakan begitu pada suaminya. Jadi kalau suaminya mengatakan yang ini silahkan, yang ini adalah urusan kerjaan saya, ada ruang kantor di rumah, ini jangan diganggu segala macam. Kita tahu ada batasannya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi nggak boleh sembarangan kita, mentang-mentang kita sebagai istri atau sebagai anak, lalu kita sembarangan main keluar menghadiahkan ke orang, berikan kepada kerabat yang datang tanpa seizin pemiliknya. Itu yang dimaknai kurang lebih daripada hadis ini.
Baik, kita akan coba baca teman-teman penjelasan yang ditulis oleh penulis di sini. Dikatakan di halaman 10 bagi yang pegang bukunya ya. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan pada juz 2 halaman 79. Dikhususkannya makanan basa dari jenis makanan lainnya karena ia lebih mudah basi dan lebih cepat rusak jika dibiarkan begitu saja tanpa dimakan dan bisa jadi berbau busuk dan tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga menjadi sesuatu yang akan dibuang atau dilempar. Sebaliknya tidak demikian halnya dengan makanan kering karena dapat bertahan lama di dalam penyimpanan dan dapat dimanfaatkan apabila dikeluarkan atau disimpan. Sehingga beliau SAW tidak mengizinkan mereka menghabiskannya. Jadi kita bedakan ya ukhti muslimah karena kita membahas ini khusus untuk muslimah walaupun ada mungkin di antara bapak-bapak atau ikhwah kita yang ikut itu tidak ada masalah supaya dia punya panduan buat istrinya, buat ibunya, buat saudarinya, buat anak perempuannya nantinya. Karena ilmu syar'i walaupun ditujukan kepada wanita pembahasan masalah haid, masalah nifas, masalah melahirkan, masalah menyusui tetap saja dibutuhkan oleh laki-laki karena juga dia akan interaksi dengan istrinya, dengan ibunya, dengan saudarinya, dengan anak perempuannya dia perlu sampaikan. Maka teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti setiap kali ibu mau makan kacang di rumah karena makanan kering, misalnya kue-kue kering kayak kue lebaran, kurma mungkin ya, itu kemudian harus selalu izin. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sini beliau mengatakan, beliau SAW tidak mengizinkan mereka menghabiskannya. Gitu. Jadi jangan sampai ibu sendirian aja makan. Ibu mungkin suami beli kacang sekilo misalnya contoh. Lalu ibu habiskan sendiri atau ibu misalnya makan lalu ibu bagikan kepada orang-orang. Sementara suami sendiri belum mencicipi makanan tersebut. Maka ini yang dimaksud ya. Jadi menghabiskannya tanpa izinnya. Jadi kalau misalnya suami bawa ini contoh sederhana saja. Kacang dibawa ke rumah sekilo misalnya. Kemudian ibu boleh tanya, ini buat kita, buat dimakan sama-sama atau memang saya bisa bagikan kepada orang. Intinya ibu pahami adalah makanan kering ya. Kalau makanan basah ibu bisa makan, terserah. Gak ada masalah. Karena itu memang sudah dirukhsah, diringankan di dalam syariat. Tapi makanan kering, ya, termasuk sini benda-benda ya. Benda-benda seperti ibu mau memberikan hadiah kepada adiknya pada saat datang. Orang tuanya pada saat datang. Langsung main ambil di barang suami, bajunya diambil dari lemari misalnya. Atau dimasuk ke ruang kerjanya di rumah misalnya diambil pulpen, kalkulator atau apalah. Kemudian langsung dikasih saja. Karena ini tidak apa-apa punya suami saya. Nanti saya bilang, enggak. Kita harus izin dulu. Begitu kurang lebih adab syar'inya ya. Berbeda dengan makanan basah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau mengatakan di antara sesama tetangga dan kerabat telah berlaku kebiasaan saling memberi hadiah buah-buahan dan sayur-mayur segar. Serta mengirim sebagian makanan matang kepada mereka. Juga memberi oleh-oleh untuk tamu dan orang yang berkunjung kepada mereka apa yang mereka miliki. Maka terjadilah saling memberikan keleluasaan dalam hal ini tanpa harus meminta izin kalau sifatnya makanan basah. Dan berlaku sesuai dengan adat kebiasaan dinyatakan baik pada kondisi sepertinya. Jadi misal contoh, memang ibu sudah tahu suaminya ibu ini royal, orangnya dermawan. Dia mau kalau ada tamu kasih hadiah. Karena contoh ibu pernah bilang, saya izinnya kasih, udah nggak usah izin. Kalau ada tamu mau kasih baju, mau kasih apa, kasih aja. Makanan kasih aja. Keluarga kamu datang, keluarga saya datang, tamu silakan. Misal, ibu sudah dapat keringanan, udah, tidak ada masalah. Tapi kalau belum ada, maka sebaiknya jangan ya. Jadi ini maksudnya adat kebiasaan ini tergantung daripada kesepakatan antara suami istri di rumah atau orang tua dengan anak. Contoh misalnya ada seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Orang ini orang kaya raya di Madinah. Dia punya anak namanya Qais. Ayah dan anaknya terkenal dermawan karena si ayah menanamkan itu pada anaknya. Dan si ayah mengatakan pada anaknya, "Bah, nak, ini gudang hartanya ayah. Apapun keuntungan apa segala macam dari kebun kurma. Dia punya kebun kurma yang luas sekali di Madinah. Selalu dimasukkan keuntungan situ dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, apa saja. Dalam bentuk sandan dan pangan ya. Maksudnya ada makanan-makanan juga, pakaian. Maka sedekahkan. Ayahnya memberikan keringanan anaknya untuk melakukan itu. Sampai Qais ini sibuk tiap hari mensedekahkan harta ayahnya. Contoh, gitu. Seperti itu. Nah itu tidak ada masalah karena pemilik harta membolehkan. Gitu kan. Begitu juga sebaliknya si istri sama. Nah, ini yang kita maksudkan di sini. Jadi tergantung adat kesepakatan antara
mereka. Tapi kalau si ayah tadi tidak mengatakan itu, maka anak harus pamit dulu. Si suami tidak mengatakan pada istrinya, sudah ini bebas, kamu mau kasih siapa saja silahkan. Maka ibu juga harus pamit dulu, itu yang dimaksudnya. Beliau mengatakan, namun aturan ini hanya berlaku untuk orang yang diperkenankan mengurus hartanya dari kalangan bapak dan anak. Dan tidak berlaku bagi suami istri. Ada penjelasan di sini ya. Hal itu karena kondisi hubungan antara bapak dan anak lebih longgar dan tidak butuh perhitungan ekstra teliti dalam mengembangkan harta perserikatan dalam pembagian di antara keduanya. Dan hak bagian ada antara keduanya. Sedangkan dalam kaitan nafkah suami terhadap istrinya, maka ia merupakan pengganti atas bersenang-senang dengannya. Dan hal tersebut diukur dengan jumlah tertentu dan memiliki batas maksimal. Sehingga dua hal tersebut tidak bisa disamakan. Dan salah satu dari keduanya tidak berhak melakukan sesuatu dari hal tersebut kecuali dengan izin pasangannya. Saya jelaskan. Kalau ayah sama anak, anak dengan ayah, anak dengan ibu, ibu dengan anak. Sesuatu yang masih lebih longgar kata beliau di sini. Lebih longgarnya begini. Misalnya anak ini pengen makan, kemudian tiba-tiba dia sudah makan nih, ambil nasi, ambil segala macam makanan. Kemudian ada temannya datang, tiba-tiba bertamu, lalu diajak juga makan, sama-sama, makan yuk, makan. Habislah makanan tersebut. Ini kata beliau masih lebih ringan, artinya masih ada keringanan karena memang anak tidak ada namanya mantan anak. Artinya anak itu memang punya hak yang melekat dari mulai lahir sampai si ayah meninggal atau si ibu meninggal atau sebaliknya, orang tua pada anaknya. Itu dari awal sampai salah satunya meninggal. Tapi suami istri enggak, berbeda kata beliau. Sedikit lebih pekah karena suami diwajibkan memberikan nafkah dengan istimta'nya atau dia menikmati bersenang-senang dengan istrinya. Nah, ini juga bahasa penting ya. Ibu-ibu perlu tahu. Ibu hadir di rumah suami memang untuk dinikmati oleh suami. Ini bahasa langsungnya ya. Dinikmati apa? Obrolan yang baik, tatapan mata yang syahdu, jamaan tangan yang baik, masakan yang enak, pakaian yang rapi, biologis yang nyaman. Dengan itulah ibu mendapatkan nafkah. Itu seperti itu gambarannya gitu kan. Berarti teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi di sini, bagaimana hukumnya kalau perempuan yang nusyud, membangkang. Memang dasarnya dia kurang ajar dengan suaminya, dia nggak memberikan hak suaminya. Apakah dia sama keadaannya dengan wanita yang patuh? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Terlebih lagi kalau sampai pada tingkat si istri memang sengaja memaksa si suami harus mengeluarkan sekian. Padahal suaminya mungkin tidak mampu atau suaminya tidak ridho dengan harta itu. Saya kasih contoh-contoh begini. Ada sebagian ibu-ibu, saya tidak tahu kenapa adab dan akhlaknya tidak ada gitu ya. Maksudnya, dia meminta nafkah kebutuhan dia. Di benak dia, ini kewajiban suamiku. Maka seakan-akan suami itu berhutang dengan dia. La haula wa la quwata illa billah. Bukan begitu ibu memahaminya. Bukan begitu. Suami bekerja banting tulang hasil keringat dia. Ibu anggap suami orang lain. Dia berhak menikmati kan? Dia berhak menikmati. Ibu itu, dia diwajibkan oleh Allah untuk memberikan pada ibu sesuai dengan apa yang dia dapatkan juga respon dari ibu. Jadi suami itu berhak menahan nafkah padahal suami istrinya nusyud. Membangkang. Tidak mau sholat, tidak mau tutup aurat, dinasihati, tidak mau dengar, keluar rumah tanpa izin. Harus. Karena kepatuhan dia pada suaminya itulah yang menyebabkan dia halal untuk mendapatkan nafkah. Ya, makin dia baik akhlaknya, maka makin sempurna kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi ini harus difahami. Ini sebenarnya teman-teman benang merah, ya, penyambung agar suami istri tidak terbuka celah-celah pertengkaran di antara mereka. Karena banyak istri begitu. Kayak orang meneror suaminya. Ingat ya, sudah akhir bulan nih. Kenapa seakan-akan mengatakan, kau harus kasih uang kepada saya. Loh kok minta hasil keringatnya orang dengan ngancam itu gimana? Apa benar itu? Mana akhlak dan adabnya? Mana sopan santunnya? Ini hal yang perlu diatur, ditata, dimanage dengan baik. Ibu harusnya cuma mengingatkan, misal pun, ibu tunggu sabar, misal biasa dikasih tanggal 1, sampai tanggal 1 belum dikasih misal. Dan menjelang, atau sudah masuk tanggal 1, menjelang siang, ibu mungkin butuh sesuatu, ibu WA, baik-baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kebutuhan rumah sudah pada habis gitu kan. Dan sekarang sudah tanggal 1, apa bisa
kami diberikan nafkah. Contoh. Supaya suami juga memberikan hasil keringatnya. Oh ya, baik, dia ridho. Ibu enak nikmati uang halal itu. Ibu nggak akan enak nikmati, Bu. Kalau uang itu terpaksa suami kasih. Karena seperti orang diteror gitu. Ini kalau kita bicara memang si istri punya hak ya. Dia memang wajib dibiayai. Tapi mungkin diatur, dimanage cara memintanya. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Contoh yang lain, dan ini parah ini. Ya. Si istri memaksakan suaminya, bahkan dengan otoriternya, dengan arogansinya, ya, mengharuskan suami untuk membeli sesuatu yang di luar daripada uang nafkah. Harus ganti handphone, harus ganti mobil, harus ganti ini. Di luar daripada nafkah. Nggak ada kewajiban suami di situ. Kalau tidak, ceraikan saja. Tidak cocok lagi. Kau memang sudah punya wanita lain. Segala macam kata-kata yang menghapus karakter muslimah yang sebenarnya. Ingat, kita sedang membahas pembentukan 40 karakter muslimah. Saya berharap Anda, dan dimulai dari keluarga saya, tentu semoga istri saya pun seperti itu keadaannya, mereka mendapatkan hidayah Allah SWT, bisa menerapkan ini. Lalu Anda para muslimah, menghormati suami. Saya pernah masuk ke salah satu tempat pembelanjaan. Bahwa saya sebutkan namanya karena penyebutan juga kurang tepat di pengajiannya. Tapi tempat yang sudah masyhur di Indonesia, banyak cabangnya, menjual perabot rumah tangga segala macam gitu kan, campur segala macam hal dijual. Pas saya tiba subhanallah di satu tempat, saya lagi melihat sebuah benda gitu. Ada seorang bapak, mukanya musam gitu kan, jengkel, marah gitu. Ternyata dia lagi ngoceh gitu, lagi marah. Karena saya lagi lihat barang di dekat, jadi akhirnya terdengar mau tidak mau. Dia lagi marah sama istrinya, yang istrinya ada di sebelahnya, ngotot mau membeli sebuah benda, jadi seperti tempat tidur, ya kayak kasur gitu. Yang ibu ini ngotot mau ambil. Kata suaminya, ada banyak di rumah, untuk apa? Dia tidak mau tahu. Ibu ini tetap angkat, langsung ke kasir, beli. Gitu. Jadi suaminya ini seperti orang yang jalan, terpaksa membayar gitu, dalam kondisi dia tidak ridho. Subhanallah, saya berpikir, kenapa ibu ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa suami itu dijadikan seperti musuh? Padahal suami ibu, saya ulangi lagi, suami ibu adalah pengganti ayah Anda. Orang yang paling layak dan harus, bukan pilihan, Anda hormati, Anda cari keridhoannya, Anda layani. Dan itu perintah dari Allah SWT Tuhan Anda untuk mendapatkan surga dari situ. Istri manapun kata Nabi SAW yang meninggal, suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidup penuh dengan pelayanan, pengorbanan, pengabdian, kecuali pasti dijamin masuk surga. Ibu jangan meninggal sementara suami ibu mengatakan alhamdulillah dia meninggal. Karena lisannya yang tajam, tulisannya yang tajam. Kalau ada perempuan lisannya tajam, buruk. Tambah tulisannya juga di WA segala macam buruk. Ada juga yang mungkin lisannya biasa, tapi tulisannya panas, gak enak. Kenapa? Selalu menyakiti suami. Sementara dikatakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, salah satu wanita di surga adalah wanita yang tidak menyakiti suami. Bila suaminya bersamanya di rumah, dia tidak menyakitinya dengan lisannya dan sikapnya. Salah satu ciri ahli surga. Maka setiap muslim harus paham masalah ini. Kami kaum laki-laki, teman-teman sekalian, wahai para muslimah, sangat senang kalau dipamiti. Itu karakter kami laki-laki. Pamit ya, saya mau begini. Kita merasa kayak dihormatin. Walaupun sebenarnya pasti kita mengatakan iya. Tapi itu adabnya. Laki-laki itu juga suka dikatakan terima kasih padanya. Walaupun ibu dibawain, ada sebagian suami, subhanallah, dan saya pun praktikin itu ya, pribadi. Rasanya kalau pulang itu agak ganjil kalau nggak bawa sesuatu. Bawalah sesuatu apa. Sampai saya pernah pulang teman-teman sekalian ke rumah. Saya waktu itu tidak tahu, buru-buru kena agak padat jadwal pengajian. Dan saya ingat sering saya bawa sesuatu di rumah ya. Apa saja saya coba bawa kalau saya sempat. Sampai saya mampir ke sebuah kios di pinggir jalan. Saya beli permen, waktu itu belum pandemi segala macam. Wah, anak-anak yang ada pegangannya. Saya beli 2. Saya masuk rumah lalu saya mengatakan, istri saya sudah tahu kayaknya seperti ada
sesuatu kadang saya taruh di meja yang saya bawa kalau saya sempat ya. Terus saya bilang, saya bawa sesuatu buat kamu. Kemudian saya keluarkan permen tersebut 2, ini. Saya kasih dia 1, buat saya 1. Sambil tertawa kami makan berdua gitu ya. Tapi saya melihat sebenarnya laki-laki punya sifat itu. Dan pada saat istri mengatakan, terima kasih ya, kayak punya nilai gitu ya pemberian itu. Itu teman-teman sekalian, kami laki-laki akan berpikir lagi, apalagi yang akan saya kasih ke istri saya. Sebagian istri, semoga Allah berikan hidayah. Pada saat suaminya sudah berkorban sekian banyak hal. Mungkin begini contoh. Ibu pengen handphone. Lalu suami berusaha. Ibu tidak tahu bagaimana usaha dia. Mungkin dia pinjam sama temannya. Mungkin dia berusaha untuk bekerja lembur supaya dapat duit. Hanya untuk membahagiakan Anda. Pada saat dia bawa handphone itu ke rumah. Ya, Anda begitu dikasih. Oh iya, taruh aja di meja. Ini handphone pesanannya sayang. Oh iya, taruh aja di meja. Sudah lihat? Oh iya. Oh tapi warnanya. Saya mau warna yang pink. Ini kok warna putih. Nah, contoh. Atau sudah keluar seri baru. Ini seri lama loh ini. Coba tahu saya diajak maka saya akan pilih sendiri. Ini kenapa ini? Kenapa? Coba renungi teman-teman yang saya bahasakan ini. Kenapa harus begini? Coba teman-teman dikasih oleh suami walaupun sederhana. Pemberian orang, pengorbanan orang. Terima. Masya Allah. Terima kasih suamiku. Jazakallahu khairan. Berarti kamu perhatian dengan saya. Itu teman-teman sekalian, suami pada saat ibu ucapkan itu, percaya dengan lisan saya laki-laki berbicara. Saya membuka kedok kami laki-laki. Maka yang ada adalah, wah dinilai ya pemberian saya. Kita kalau di luar tuh berpikir, apalagi yang kita mau beri yang lebih besar. Beda dengan pada saat kita sudah berkorban setengah mati, ternyata sampai di rumah gak direspon, bahkan tidak dipakai. Kadang-kadang kita sudah berikan baju itu kita berharap dipakai. Enggak dipakai-pakai, ditaruh di lemari, dibungkus, dikasih pembantu. La haula wa la quwata illa billah. Padahal suami kasih untuk apa? Untuk dipakai, untuk dia mau lihat itu. Parfum yang dikasih atau apa saja pemberian suami harus punya nilai. Jangan itu yang dihadiahkan kepada orang. Walaupun Anda tidak suka, simpan saja. Perlihatkan yang selalu mata suami lihat itu ada barang itu. Seperti itu adabnya. Dengan bermuamalah baik dengan suami ini, Anda masuk surga, ukhti muslimah. Kenapa nggak dilakukan itu? Kemas baik-baik manusia yang sekarang sudah di depan Anda namanya suami ini, statusnya suami itu, untuk mengejar ridho Allah di situ dan surga. Mudah. Tinggal penuhi kebutuhan dia saja sebenarnya. Seperti itu kurang lebih. Abu Daud rahimahullah telah memasukkan hadis ini dalam bab al-mar'a tasaddaqa min baiti zawjiha. Wanita atau istri bersedekah dari rumah suaminya. As-San'ani dalam Subulus Salam, salah satu buku yang beliau tulis syarah tentunya dari Bulughul Maram, berkata pada juz 2 halaman 279 bahwa Ibnu Al-Arabi berkata, ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Sebagian dari mereka ada yang membolehkannya dalam sesuatu yang sedikit yang dianggap sepele dan tidak nampak berkurang dalam kurung setelah diambil. Dan sebagian dari mereka ada yang membolehkan dengan syarat jika suami mengizinkannya, walaupun dengan ucapan izin secara global. Jadi ini saking pekahnya ya, lihat bagaimana ulama membahas ini ya. Bagaimana istri agar menjaga adab yang baik. Ini karakter muslim yang baik. Banyak masalah rumah tangga terjadi karena ini poinnya. Jangan anggap remeh bahasan ini ya. Coba Anda ubah sikap Anda lebih santun, lebih ramah, lebih baik, lebih berterima kasih. Percaya ibu-ibu sekalian, suami Anda akan lebih hormat dan sayang kepada Anda. Peger rasanya hati. Gak enak kalau kita diminta sesuatu seperti orang diteror, seperti orang yang punya utang. Gak enak kalau kita sudah berikan sesuatu, cuman ini. Temanku dibelikan oleh suaminya lebih bagus. Itu istri tetangga begini dan begitu. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Lalu kata dia, saya berkata, sebab perbedaan pendapat ini adalah ya, sebab saya berkata, saya penulis ya, ini yang Mansur bin Hasan al-Abdullah berkata, saya berkata, sebab perbedaan pendapat ini adalah adanya hadis-hadis yang membolehkan wanita bersedekah dari harta suaminya dan hadis-hadis yang melarang hal tersebut. Adalah hadis yang mengatakan boleh perempuan sedekah seperti hadis kita ini ya. Boleh sedekah dari makanan basah. Ada juga hadis yang memang melarang, tidak boleh mengeluarkan dari harta suami kecuali dengan izinnya.
Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah. Al-Hafidh maksudnya orang yang Masya Allah punya kedudukan tinggi dalam agama ya. Karena banyaknya hafalannya seorang ulama. Al-Iraqi ini julukannya. Rahimahullah menyampaikan satu perkataan bagus dalam memadukan hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan tema ini. Seperti hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi atau diriwayatkan dari Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada'i yaqul la tunfikul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha." Faqila ya Rasulullah wala at-ta'am qala dzalika afdalu amwalina. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika khutbah wada' perpisahan. Ini di musim haji yang Nabi SAW haji di akhir hidup beliau SAW. Ini haji pertama dan haji terakhir beliau SAW. Beliau terkenal waktu itu khutbah. Dikenal dengan khutbah wada' perpisahan. Karena setelah itu Nabi SAW sakit dan meninggal dunia. Itu banyak pesan-pesan Nabi SAW. Di antara pesan beliau adalah seorang wanita tidak boleh menginfakkan sesuatu apapun dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Maka ditanyakan kepada beliau, tidak pula makanan wahai Rasulullah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah harta kami yang paling utama. Maksudnya kami laki-laki, harta yang utama adalah makanan. Karena selalu tiap hari kami siapkan. Hadits ini zahirnya melarang kaum wanita menginfakkan harta suaminya tanpa seizinnya. Sedangkan hadis yang sedang kita bicarakan yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, hadis yang ini ya, yang pada saat Nabi SAW membolehkan wanita yang bertanya tadi untuk bersedekah dan menghadiahkan atau dia pun memakan ya makanan basah gitu. Kata beliau, sedangkan hadis yang kita bicarakan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membolehkan wanita menyedekahkan harta dari rumah suaminya seperti rotob atau makanan basah dan sejenisnya. Al-Iraqi berkata rahimahullah tentang bagaimana menanggapi dan menyatukan dua buah hadis ini. Cara menggabungkan pengertian dua hadis tersebut adalah bahwa hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan adat istiadat suatu negara dan sesuai dengan perbedaan kondisi suami terkait dengan berkenan dan tidak berkenannya dia akan hal tersebut. Juga tergantung pada perbedaan kondisi barang yang diinfakkannya antara barang remeh yang diperkenankan dan jenis barang yang memiliki nilai penting bagi dirinya yang ia tidak mudah memberikannya. Jadi kalau misalnya yang suami anggap remeh, nah, makanan segala macam, tidak apa-apa. Dengan barang yang memang suami kalau kita izin pun belum tentu dia kasih. Dan perbedaan antara makanan basah dan mudah rusak jika terlambat dimakan dengan yang bisa disimpan dan tidak cepat rusak. Ini tentu beda. Ya. Kemudian beliau menjadikan perkataan Al-Khattabi, maksudnya Al-Iraqi, sebagai penguat pendapatnya setelah menyampaikan hadits Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghaira mufsidah." Al-hadits. Apabila atau Aisyah mengatakan potongannya saya diambil ya, saksi bahasan, apabila seorang perempuan menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya tanpa membuat kerusakan dengan berlebihan. Jadi perkataan ini, kata penulis, mengarah pada kebiasaan penduduk Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah ya. Dan penduduk negeri lainnya. Bahwa pemilik harta terkadang mengizinkan istri, keluarga dan pembantunya untuk menginfakkan sesuatu yang ada di rumahnya. Berupa makanan atau lauk pauk dan sejenisnya. Saya sudah kasih contoh tadi. Misalnya si suami bilang, pada saat satu waktu ibu mengatakan, saya tadi pada saat mas belum pulang atau siapalah dipanggil suaminya, belum pulang. Saya berbagi makanan yang kita punya di rumah yang kemarin kita belanja bulanan. Ada tetangga yang miskin, ada yang susah, ada tamu dari datang saya kasih. Lalu suami mengatakan, udah yang gitu-gitu gak usah izin, kasih aja. Berarti ibu sudah dapat izin global. Dalam arti kata, kapanpun ibu mau keluarkan bisa. Kan begitu. Itu yang dimaksud di sini ya. Dia memberikan kebebasan kepada mereka dalam bersedekah dari hartanya. Jika ada orang yang meminta dan tamu yang berkunjung, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mempertahankan dan membiasakan kebiasaan baik ini serta menjanjikan pahala bagi pelakunya. Namun, bukan berarti seorang istri atau pembantu boleh bertindak sendiri mengambil sesuatu yang tidak diizinkan pemilik harta dan tidak diberikan kebebasan bagi mereka berinfak darinya. Bahkan beliau khawatir jika itu dilakukan maka mereka akan mendapat dosa. Demikian juga ia memperkuat argumentasinya, maksudnya Al-Iraqi, dengan perkataan Ibnul Arabi dan Al-Mundhiri dalam yang akan dibahas nanti. Maksudnya ada bahasan yang akan datang itu.
Ya, ini kurang lebih bahasan kita teman-teman sekalian. Saya ingin memberikan kesimpulan lagi teman-teman sekalian. Setiap muslimah harusnya memperhatikan baik-baik hubungan dia dengan suaminya. Karena surga dan neraka ada di suaminya atau di tangan suaminya dan bermuamalah dengan dia. Sebagaimana pernah ada satu orang perempuan dikenal dengan Bibi Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Datang dan berkeluh kesah tentang suaminya di rumah Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pas lewat mendengar itu. Jadi dia ceritakan tentang keburukan suaminya. Maka yang terjadi adalah kata Nabi SAW kepada ibu tersebut, hati-hatilah karena suami adalah surga dan neraka. Ya. Pernah juga ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, seorang wanita belum menikah, dia baru mau menikah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah. Dan sekarang saya ingin tahu sebelum saya menikah, kira-kira seperti apa sih kedudukan suami saya. Maka Nabi SAW memberikan gambaran yang luar biasa dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dada suamimu luka atau tubuhnya terluka dan mengeluarkan nanah, lalu kau bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa memberikan haknya. Artinya seperti itu pengorbanan pun masih belum berimbang dengan apa yang suami berikan. Dan Nabi SAW mengingatkan banyak sahabat Nabi pada saat lagi kumpul, karena mereka minta waktu khusus dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan paling banyak penghuni neraka dari kalian. Maka ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kami? Kenapa para wanita? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan. Kata Nabi SAW, karena kalian kufrul asyirah. Memungkiri kebaikan suami. Sampai salah seorang dari kalian kalau suaminya telah berbuat 1 abad. Sekian lama, sekian tahun kebaikan pada dia. Lalu dia menemukan satu kesalahannya, dia mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Ini termasuk ciri ahli neraka. Makanya dalam pembentukan karakter yang kedua ini, kita menepis itu. Bagaimana ibu terbentuk menjadi karakter muslim yang sebenarnya. Selalu berterima kasih, selalu bersyukur. Ya. Selalu belajar menilai kebaikan-kebaikan suami. Saya kasih contoh rasional. Ini sering saya kasih contoh di pengajian ya. Saya tidak tahu di teman-teman sisi saya ini sudah pernah saya sampaikan atau tidak. Tapi kalaupun sudah, kita sebagai mengingat kembali, ya, mereview kembali. Kalau seandainya ibu lagi jalan, menuju ke sebuah tempat, ada ibu punya tujuan. Kemudian kehujanan, ibu anggaplah jalan kaki. Kita ini kasih contoh saja, ibu jalan kaki. Kehujanan, hujan deras. Ibu jalan. Begitu kehujan deras, ibu tidak ada naungan kecuali ada satu rumah. Yang rumah ini, pemilik rumahnya lagi di depan lalu mengatakan, ibu silakan bu, bernaung di sini dulu. Lalu ibu masuk karena hujan deras, ibu segera masuk ke terasnya. Hanya saja ibu disuruh bernaung, tidak diajak ngomong, nggak apa. Hujan selesai, ibu pamit, ibu jalan. Kira-kira saya mau tanya bu, jawab ini secara jujur dari hati nurani anda. Setiap kali anda lewat di situ, selama anda masih hidup, apakah anda akan mengenang kebaikan orang itu? Saya yakin kalau akal anda sehat, anda akan mengatakan iya. Mungkin anda akan mengatakan, oh pemilik rumah ini baik sekali. Saya dulu pernah kehujanan, saya diminta untuk bernaung di terasnya. Padahal mungkin ibu tidak kenal, ibu gak diajak ngomong. Bagaimana kalau ibu diajak ngomong, dikasih teh hangat, ya, dikasih pisang goreng, apa segala macam. Kira-kira seperti apa? Saya yakin ibu akan mengenang luar biasa. Oh itu gini pernah kasih saya nasi pisang goreng, pernah kasih saya teh segala macam. Ibu kenang selama hidup ibu. Pertanyaan sederhana bu, bagaimana dengan suami? Yang ibu tiap hari hilang hausnya karena air di dispenser atau di kulkas yang dari hasil nafkah suami. Ibu setiap hari laparnya hilang karena ada makanan yang suami siapkan. Ibu selalu terjangkau mencapai sebuah tempat yang ibu sedang ingin pergi, tempat belanja atau yang lainnya, juga karena kendaraan yang suami siapkan. Ibu selalu terlindungi dari panasnya matahari, dari panasnya udara dengan ada AC di rumah, dengan rumah yang disiapkan. Ini juga dari suami. Bertahun-tahun ibu di situ. Pernahkah ibu mengatakan terima kasih suamiku? Pernahkah ibu menjalankan atau khawatir dengan hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah.
Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia belum berterima kasih pada Allah. Jadi ibu tidak dianggap bersyukur kepada Allah selama ibu begitu. Tidak berterima kasih. Suami adalah orang yang paling layak ibu ucapkan terima kasih padanya. Baik teman-teman sekalian, sampai sini bahasan kita sudah jam 14 lewat 7 menit kurang lebih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita dan Allah jadikan kita mengamalkan, terutama saya. Bukan cuma mengucapkan insya Allah. Dan ini jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Saya mendoakan teman-teman, ya, karena berita sekarang cukup banyak teman-teman kita yang terjangkit atau terkapar ya karena COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka semua dan Allah mengangkat masalah ini dari Indonesia, negara kita tercinta, sampai ke seluruh dunia juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan semua kehidupan menjadi normal dan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Dan semoga seluruh umat Islam tidak terkecuali yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, terjadi utang dilunasi utangnya, orang yang punya masalah diselesaikan permasalahannya, dan juga orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah SWT ditambahkan tingkatan imannya insyaAllah. Teman-teman di YouTube jangan lupa subscribe, like dan juga loncengnya sebagaimana sudah sering kita ingatkan agar Anda bertawun atau bekerjasama dengan kami untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas daripada penyebaran kebenaran tentunya. Dan saya berharap Anda juga mendukung semua channel yang baik menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman juga di Facebook dan Instagram jangan lupa selalu follow, dan mudah-mudahan kita bisa bertawun dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling mendukung dalam kemaksiatan dan juga kemurkaan. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.